Di sana hiduplah sepasang suami istri. Sudah lama mereka ingin punya anak, tapi dia tidak ada. Suatu hari istri saya jatuh sakit. Suaminya bertanya apa yang paling dia inginkan. Sang istri menjawab bahwa ada taman yang sangat indah di dekat situ, di mana banyak bunga terindah tumbuh. Ada Rapunzel yang indah di taman. Itu terlihat sangat segar dan sangat hijau sehingga dia sangat ingin mencicipinya. Tapi taman itu dikelilingi pagar tinggi, dan tidak ada yang berani memasukinya, karena taman ini milik seorang penyihir. Dia memiliki kekuatan besar, dan semua orang di dunia takut padanya. Sang suami sangat mencintai istrinya, dan memutuskan untuk membelikannya Rapunzel, berapapun harganya. Maka saat senja dia memanjat pagar batu ke taman penyihir, buru-buru mengambil segenggam Rapunzel hijau dan membawanya untuk istrinya. Dia segera membuat salad sendiri dari itu, dan makan dengan rakus. Dia sangat menyukai salad ini sehingga keesokan harinya dia menginginkan lebih dari sebelumnya. Suaminya berjalan ke taman lagi, tetapi penyihir itu sudah berdiri di depannya. Dia memelototinya dengan marah dan berkata bahwa dia akan membayar banyak untuk mencuri Rapunzel. Dia meminta penyihir itu untuk tidak marah karena dia merobek Rapunzel untuk istrinya yang sedang sakit parah. Dan dia sangat mencintainya. Kemarahan penyihir itu menghilang sedikit, dan dia berkata bahwa jika itu benar, dia akan mengizinkannya untuk mengumpulkan Rapunzel sebanyak yang dia inginkan, tapi dengan satu syarat. Dia harus memberi penyihir itu anak yang akan lahir dari istrinya. Sang suami setuju dengan rasa takut. Ketika sang istri melahirkan seorang anak perempuan, penyihir itu segera muncul, membawa anak itu bersamanya dan menamainya Rapunzel. Rapunzel menjadi gadis tercantik di dunia. Ketika dia berumur 12 tahun, penyihir itu menguncinya di menara. Menara itu berada di dalam hutan, dan tidak memiliki pintu atau tangga. Hanya di bagian paling atas ada jendela kecil. Ketika penyihir itu ingin memanjat menara, dia memanggil Rapunzel untuk menurunkan kepangannya. Dan Rapunzel memiliki rambut panjang yang indah. Dia mendengar suara penyihir, mengendurkan kepangannya, mengikatnya ke pengait jendela, dan rambut rontok, dan penyihir kemudian memanjat, menempel pada mereka. Beberapa tahun berlalu, dan putra raja kebetulan menunggang kuda melewati hutan tempat menara berdiri. Tiba-tiba dia mendengar nyanyian, dan itu sangat menyenangkan sehingga dia berhenti dan mulai mendengarkan. Ini adalah Rapunzel bernyanyi dengan suaranya yang indah. Pangeran ingin naik. Dia mulai mencari pintu masuk ke menara, tetapi tidak mungkin menemukannya. Dia pernah melihat bagaimana penyihir itu memanjat kepang yang diturunkan Rapunzel padanya. Dan keesokan harinya, ketika hari sudah mulai gelap, pangeran pergi ke menara dan memanggil Rapunzel. Dia mendengar, menarik kepang ke bawah, dan pangeran naik. Rapunzel melihat pria yang belum pernah dilihatnya masuk, pada awalnya sangat ketakutan. Tetapi pangeran berbicara kepadanya dengan penuh kasih sayang dan berkata bahwa hatinya sangat tersentuh oleh nyanyian itu sehingga dia memutuskan untuk melihatnya tanpa gagal. Kemudian Rapunzel tidak lagi takut, dan ketika dia bertanya apakah dia setuju untuk menikah dengannya, dia memberikan persetujuannya dan mengulurkan tangannya padanya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya turun bersama. Mereka tahu bahwa ketika pangeran datang, dia akan selalu membawa sehelai sutra, dan Rapunzel akan menenun tangga darinya. Dan ketika tangga sudah siap, mereka akan turun bersama dan pergi. Penyihir itu tidak memperhatikan apapun sampai suatu hari Rapunzel bertanya mengapa lebih mudah menyeret pangeran ke atas. Penyihir itu mengerti segalanya, menjadi marah dan mengamuk di rambut indah Rapunzel. Saya membungkusnya di lengan kiri saya beberapa kali, dan dengan tangan kanan saya meraih gunting dan memotongnya. Dia membawa penyihir itu ke semak belukar padat Rapunzel, dan menyembunyikannya di sana. Dia mengikat kepang yang terputus ke kait jendela, dan ketika putra raja muncul, tarik ke bawah.
Pangeran itu naik dan melihat penyihir itu. Dia menatapnya dengan tatapan jahat, dan berkata bahwa dia tidak akan pernah melihat Rapunzel. Pangeran berada di samping dirinya dengan kesedihan dan putus asa melompat keluar dari menara, tetapi duri semak yang berduri, tempat dia jatuh, mencungkil matanya. Pangeran buta mengembara selama beberapa tahun dalam kesedihan dan kesedihan di hutan, sepanjang waktu dia berduka dan menangis karena kehilangan kekasihnya. Suatu ketika dia pergi ke semak belukar yang lebat. Tiba-tiba pangeran mendengar seseorang bernyanyi, itu tampak begitu akrab baginya, dan dia pergi menemuinya. Ketika dia mendekat, Rapunzel mengenalinya, menjatuhkan dirinya ke lehernya dan menangis dengan getir kegirangan. Dua air mata menetes di matanya, dan pangeran itu kembali melihat dan mulai melihat seperti sebelumnya. Dia membawanya ke kerajaannya, dan mereka hidup selama bertahun-tahun dalam kebahagiaan dan kegembiraan. Di luar turun salju, semakin gelap dan semakin gelap. Itu tepat sebelum Natal. Di musim dingin ini seorang gadis pengemis kecil dengan kepala telanjang dan kaki telanjang berkeliaran di jalanan. Kakinya benar-benar merah karena kedinginan. Di tangannya, gadis itu membawa sebuah kotak. Itu adalah penjual korek api kecil. Sepanjang hari dia tidak menjual satupun korek api, karena tidak ada yang memperhatikan gadis itu. Dia tidak dapat kembali ke rumah, karena hari itu dia tidak membantu sepeser pun. Gadis itu tidak punya pilihan selain berkeliaran di jalanan lebih jauh. Akhirnya gadis itu menemukan tempat yang nyaman di sekitar sudut rumah. Dia duduk di tanah yang membeku. Gadis itu merasa lebih dingin. Tangannya benar-benar membeku, dan jari-jarinya sakit karena kedinginan. Dia tidak bisa menahan rasa sakit ini lagi. Gadis itu dengan takut-takut mengambil satu korek api. Dengan tangan gemetar, dia memukul korek api ke dinding. Korek api itu menyala terang dan mulai menyala dengan nyala api yang merata, seperti lilin kecil. Gadis malang itu menggesernya dari tangan ke tangan untuk menghangatkan jari-jarinya. Dia membayangkan dirinya duduk di dekat perapian besar di ruangan yang indah. Ini membuat gadis itu semakin hangat. Tapi tiba-tiba, apinya padam. Perapian menghilang, dan hanya korek api yang tersisa di tangannya. Gadis itu menyalakan korek api lagi. Untuk mencegah angin bertiup, benda malam itu berbalik menghadap tembok. Gadis itu melihat ke arah korek api, dan dinding itu tiba-tiba menghilang. Sebuah ruangan besar dan elegan muncul di depan matanya. Ada banyak makanan berbeda di atas meja set dengan taplak meja putih salju. Gadis itu ingin mengambil sepotong daging, tapi korek apinya padam, dan dinding yang dingin dan lembab berdiri di depan benda malang itu lagi. Gadis itu menyalakan korek api lagi. Sekarang dia sedang duduk di depan pohon Natal yang mewah. Pohon ini jauh lebih tinggi dan lebih anggun dari yang pernah dilihat gadis itu. Ribuan lilin menyala di dahan-dahannya yang hijau. Gadis itu tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Tapi tiba-tiba pertandingan itu padam. Cahaya mulai menyala lebih tinggi, dan segera berubah menjadi bintang cerah. Gadis itu lagi-lagi membenturkan korek api ke dinding, dan ketika semua yang ada di sekitarnya menyala, dia melihat bagaimana salah satu bintang berguling di langit, meninggalkan jejak api yang panjang di belakangnya. Mungkin seseorang meninggal, pikir gadis itu. Nenek tercintanya mengatakan lebih dari sekali bahwa ketika tanda bintang jatuh, jiwa seseorang terbang ke surga. Dan tiba-tiba, neneknya yang baik hati dan penuh kasih sayang muncul di depan gadis itu. Dia muncul saat. Dan kemudian korek api di tangan gadis itu terbakar. Citra yang disayanginya lenyap. Gadis itu buru-buru memukul semua korek api yang tersisa di dalam pak, hanya untuk melihat neneknya lagi. Korek api itu menyala begitu menyilaukan sehingga menjadi lebih terang dari siang hari. Nenek itu muncul lagi di depan gadis itu. Dia belum pernah melihatnya secantik dia sekarang. Gadis itu bermimpi bahwa itu tidak akan pernah berakhir. Nenek menggenggam tangan cucunya, dan bersama-sama mereka terbang tinggi ke langit, di mana tidak ada rasa lapar, tidak dingin, tidak ada rasa takut. Gadis kecil itu merasa luar biasa baik. Dan pada saat itu pula sebuah bintang terbang melintasi langit. Pada suatu pagi yang sangat dingin, di sekitar sudut rumah, mereka menemukan seorang gadis kecil terbaring di bawah tembok. Matanya tertutup. Rona merah muncul di pipinya. Senyum penuh kasih muncul di wajahnya.
Ada banyak korek api di sekitar gadis itu. Tidak ada yang tahu keajaiban apa yang kebetulan dia lihat, dan di antara keindahan apa yang mereka, bersama dengan nenek mereka, temui malam Natal ini.